Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Dava, mahasiswa manajemen bisnis. Di sini akan menjelaskan tentang analisa emiten PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor fast moving consumer goods atau kita sebut FMCG, yang memiliki lebih dari 40 merek dalam kategori perawatan rumah dan pribadi serta makanan dan minuman, yang termasuk dalam pemimpin sektor atau market leader. Lalu masuk pada analisa financial summary. Di sini kita bisa melihat pertama dari insight income statement-nya. Di sini menunjukkan tren penurunan baik dari total revenue dan net income, serta sempat ada sedikit kenaikan total revenue pada tahun 2020. Namun net income tahun tersebut tetap lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya tren penurunan terus terjadi. Lalu dari balance sheet-nya, di sini neraca menunjukkan bahwa terjadi penurunan aset terus-menerus sejak 2001. Selain aset, liabilitas yang dimiliki juga menunjukkan tren penurunan. Namun sayangnya penurunan aset persentasenya lebih tinggi dibandingkan penurunan liabilitas. Bahkan pada 2024 aset turun sebanyak 3,71% dibandingkan tahun 2023. Namun liabilitasnya naik sebanyak 5,4%. Akibatnya pada tahun 2024 total ekuitas turun drastis sebanyak 36,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu jika kita melihat indikator net change in cash, di sini kita lihat pada laporan cash flow ada minus luar biasa pada net cash flow di tahun 2021 dan 2024. Pada tahun 2021 terjadi penurunan luar biasa sebanyak 314% turun dibandingkan tahun 2020 hingga membuat minus. Lalu terjadi perbaikan pada 2022 sebanyak 134% dan pada 2023 sebanyak 191% sehingga arus kas kembali normal dan menambah neraca. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan lagi sebanyak 167%, arus kas minus kembali. Namun hal yang menarik bisa kita lihat pada leverage free cash flow, di mana posisinya cukup stabil pada tahun 2020 hingga 2022. Namun terjadi penurunan 20% pada tahun 2023 dan penurunan kembali sebanyak 53% pada 2024. Arus kas minus, namun leverage cash flow tetap dipertahankan untuk ada. Lalu analisa profit and loss. Di sini kita bisa melihat terjadi penurunan yang konsisten sejak 2020 hingga 2024. Semua indikator laporan laba rugi menunjukkan tren penurunan, mulai dari total revenue, gross profit hingga net income menunjukkan tren penurunan. Pertumbuhan rasio keuangan juga terus mengalami penurunan akibat pertumbuhan rasio keuangan juga terus mengalami penurunan kecuali rasio return on equity yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Namun hal ini bukan pertanda bagus karena laba bersih tetap turun dan ekuitas juga mengalami penurunan yang lebih drastis sehingga membuat return on equity terlihat naik. Di sisi neraca kita bisa melihat bahwa kondisi keuangan terus mengalami penurunan. Aset total maupun aset lancar mengalami penurunan terus-menerus. Terjadi juga penurunan liabilitas, namun persentasenya lebih rendah dibandingkan aset sehingga membuat ekuitas terus turun. Liabilitas terdiri dari mayoritas beban akrual dan utang jangka pendek. Artinya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, PT Unilever bergantung pada utang. Dari sisi piutang juga terus mengalami penurunan. Ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya revenue sehingga piutang ikut turun. Sedangkan pada akun kas atau setara kas mengalami penurunan sejak 2021 yang kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Walau kenaikan pada kas, namun secara umum aset mengalami penurunan yang lebih tinggi. Lalu analisa rasio likuiditas. Rasio likuiditas selalu berada di bawah angka 1. Artinya hutang lancar lebih tinggi dibandingkan aset lancar. Secara pertumbuhan, current ratio dan quick ratio mengalami penurunan tiap tahunnya. Sedangkan pada cash ratio ada peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Namun secara rasio masih di bawah angka 1 bahkan jauh sehingga ada kemungkinan kesulitan bayar utang. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas. Rasio debt to equity menunjukkan angka di atas 2. Hutang jauh lebih tinggi daripada ekuitas yang dimiliki. Rasio debt
to equity terus mengalami kenaikan persentase setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebanyak 65% dikarenakan ekuitas di tahun tersebut mengalami penurunan. Sedangkan rasio debt to asset selalu berada di bawah angka 1. Artinya total hutang lebih tinggi dari total aset. Ini menunjukkan bahwa ada risiko gagal bayar hutang. Lalu analisis rasio probabilitas. Dari hasil pertumbuhan rasio probabilitas menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Artinya profit yang dihasilkan dari penjualan terus mengalami penurunan. Return on asset menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Return on equity menunjukkan peningkatan persentase pada tahun 2023 dan 2024. Namun itu bukan pertanda baik dikarenakan ekuitas mengalami penurunan sehingga return on equity mengalami kenaikan. Lalu juga ada analisa perbandingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama dari rasio keuangan PT Indofood dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. PT Indofood memiliki rasio likuiditas yang lebih baik dibandingkan PT Unilever. Namun dari sisi quick ratio dan cash ratio berada di bawah angka 1 sehingga ada kemungkinan kesulitan bayar. Debt to equity rasionya lebih rendah dibandingkan PT Unilever. Untuk rasio profitabilitasnya memang lebih rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Rasio likuiditasnya lebih baik sehingga kemampuan bayar hutangnya lebih tinggi dari PT Unilever. Di sisi PT Unilever sendiri, likuiditasnya yang paling rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Debt to equity rasionya tinggi, 3. Sedangkan perusahaan sejenisnya, debt to equity rasionya di bawah angka 1. Kemungkinan membayar hutangnya rendah. Rasio profitabilitasnya lebih tinggi dari PT Indofood, namun return on equity-nya tinggi. Artinya ekuitasnya rendah akibat hutang tinggi. Selanjutnya di bagian PT Sido Muncul. Di sini memiliki rasio likuiditas paling baik dibandingkan dua perusahaan lainnya. Bahkan cash rasionya di atas angka 1 bahkan menuju 2. Kemampuan membayar hutangnya tinggi. Rasio hutangnya rendah hanya 20% dari ekuitas. Rasio profitabilitasnya baik. Return on asset dan return on equity stabil berada di bawah angka 40. Artinya aset dan ekuitas tinggi dan stabil. Di bagian growth analysis, milik PT Indofood sukses, makmur Tbk, memiliki pertumbuhan yang baik dibandingkan dua perusahaan sejenis. Jika Unilever sedang turun, Sido Muncul stabil. Indofood mengalami kenaikan. Revenue terus mengalami kenaikan positif, begitu pula dengan laba bersihnya. Namun di saat yang sama, hutang Indofood mengalami kenaikan yang paling besar. Pertumbuhan ekuitas Indofood adalah yang paling baik dibandingkan dua perusahaan sejenis. Di sisi PT Unilever Indonesia memiliki pertumbuhan rasio yang buruk, terus menerus turun dari tahun ke tahunnya. Dibandingkan dua perusahaan yang berada di industri yang sama, Unilever benar-benar babak belur. Lanjut di PT Sido Muncul, pertumbuhan revenue dan laba cukup naik turun, namun dalam angka yang baik. Pertumbuhan asetnya sedikit 2% karena ada penurunan 4% di tahun 2023. Hutang mengalami kenaikan, namun rasio terhadap aset dan ekuitas sehat dibandingkan perusahaan sejenis. Ekuitas cukup stabil walau ada penurunan di tahun 2023.